dengan kita santri itu jadi pengen nunjukin gitu ke dunia bahwa siapa bilang santri nggak bisa jadi dokter. Nah kan jadi lebih semangat lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Kali ini Mari TV akan mengundang untuk berbicara bersama alumni Asidikia yang kebetulan profesinya dokter, sebagai dokter. Di ujung Zoom di sana ada Dr. Alil Lisnawati yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Pertamina RSPP ya, Bu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bu Dokter. Ya. Gimana kabarnya Bu Dokter? Sehat, alhamdulillah. Sepertinya pandemi ini harus kita wawancara melalui dengan Zoom. Lalu Bu Dokter juga tetap memakai APD yang lengkap gitu ya Bu Dokter ya? Enggak sih, ini nggak lengkap sih, nggak lengkap banget. Ini sih standar yang biasa sih di zona jauh kita biasa pakai ini. Kalau lengkap sih biasa pakai hazmat. Oke, siap Bu Dokter. Bu Dokter, kita bicara soal bagaimana memotivasi teman-teman alumni agar bisa menjadi dokter seperti Dokter Alil tentunya. Bu Dokter, Anda memilih menjadi seorang dokter, padahal Anda background-nya dari santri nih Bu Dokter. Gimana? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Mengapa Anda memilih profesi dokter, padahal Anda background-nya seorang santri? Sebetulnya kan mau jadi apa aja itu bebas ya. Kita nggak usah formal-formal kan ya, biasa aja ya. Kok ini perasaan pertanyaan lebih sulit daripada ujian. Lanjut dokter. Kenapa? Iya, sebetulnya itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Kita walaupun latar belakangnya santri atau enggak sih, tidak ada halangan untuk kita bercita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi polisi atau menjadi apapun. Yang pasti bermimpilah tinggi mungkin, mau jadi apa. Terus ya udah, karena kita punya mimpi, ya kita raih mimpi itu dengan usaha. Itu sih. Jadi walaupun dulu background-nya santri ya, why not untuk menjadi dokter? Why not nanti untuk menjadi menteri? Why not nanti siapa tahu ada yang bercita jadi presiden juga, ya nggak ada halangan. Ya nggak sih, menurutku gitu ya. Apakah menjadi dokter dari awal, dari sejak kecil cita-citanya itu, dokter? Gimana Bang Andi? Boleh diulang? Apakah menjadi dokter sebuah cita-cita dari sejak kecil? Ya. Dari kecil aku emang udah pengen jadi dokter sih. Jadi dulu tuh dari kecil kalau misalkan main sama teman-teman gitu, ditanya sama orang mau jadi apa, pasti jawabnya selalu jadi dokter. Nggak tahu kenapa. Dari kecil pasti kalau tanya orang pasti mau jadi dokter. Tapi semenjak di pesantren, apakah Bu Dokter juga ikut menjadi UKS atau apa sehingga ini ada keterkaitan menjadi seorang dokter? Sepertinya enggak ya. Waktu di pesantren itu pas kebetulan zaman saya kayaknya UKS memang belum terlalu aktif. Artinya gini, PMR mungkin. Tapi lebih kepada kalau UKS itu hanya tempatnya kalau misalkan ada yang sakit datang ke UKS kayak gitu. Waktu itu kan
pertama kali pesantren kan waktu SMP. Nah, sedangkan keinginan untuk jadi dokter tuh udah dari SD. Nah, jadinya waktu itu yang ada di pikiran cuma udah jalanin aja saat itu SMP, pelajaran, belajar, hafalan, ya pokoknya layaknya teman-teman pada umumnya gitu. Jadi belum memulai pada penjuruan kan. Waktu dulu sih seperti itu. Tapi tetap cita-cita sih pengen jadi dokter. Bahkan sebetulnya ada motivasi terbaru lagi dengan kita santri tuh jadi pengen nunjukin gitu ke dunia bahwa siapa bilang santri nggak bisa jadi dokter. Nah kan jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi malah motivasi baru gitu. Jadi santri ataupun tidak, apalagi santri ya, tentunya tidak ada halangan dong untuk bukan halangan, bukan menjadi sebuah batu sandung atau halangan untuk menjadi dokter. Enggak, itu salah banget gitu. Dan waktu itu ya aku jadi malah makin termotivasi pengen buktiin bahwa siapa bilang santri nggak bisa jadi dokter. Artinya alhamdulillah bisa tuh gitu Bang Andri. Dengan profesi dokter ini bisa dikolaborasikan di Koperasi Mari dan Ikhlas. Tentunya kan yang saya tahu ini Bu Dokter juga pernah melakukan donor darah, pengecekan darah ya di pesantren Asidikia tempo hari Asnama Ikhlas. Itu bentuk kolaborasinya ya Bu Dokter ya? Pojok sehat maksudnya? Iya, pojok sehat. Anda pernah melakukan kegiatan pojok sehat di koperasi. Inilah bentuk kolaborasinya ya Bu Dokter ya? Boleh. Kedepannya aku sih yes. Kalau kita one day mau ngadain event atau kita berkolaborasi dalam bidang kesehatan. Kalau tempo lalu pernah karena kebetulan kan megang di Departemen Kesehatan, kita ngadain pojok sehat di mana di situ dilakukan pemeriksaan kesehatan buat semua alumni, buat semua asatidzah. Kemudian kita promosi UKS-nya juga gitu. Sebetulnya hal-hal yang paling mendasar aja sih. Dulu kan beberapa waktu lalu juga pernah kita itu transfer knowledge ya. Jadi kunjungan beberapa kali ke UKS, ketemu sama teman-teman tim dari UKS, terus kita sempat sih saya juga kasih materi tentang first aid kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Cuma karena waktu juga jadi sayangnya agak kurang jadi nggak rutin gitu kan. Nah, hal-hal yang paling mendasar aja dulu untuk adik-adik yang di pondok tentang supaya UKS lebih diaktifkan, kemudian kita transfer knowledge tentang kesehatan gitu untuk anak-anak di pondok seperti apa kayak gitu. Ya lebih ke edukasi ya. Sekarang kondisinya kita sedang dengan wabahnya pandemi COVID-19. Profesi dokter menjadi garda terdepan di dalam penanganan atau perlawanan dengan COVID-19. Ini terima kasih kepada Bu Dokter dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang untuk memberikan apapun yang daya upayanya untuk bisa menyembuhkan para pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Bu Dokter. Iya, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau menyembuhkan sih enggak ya. Menyembuhkan itu kan tetap ya balik lagi Allah ya yang menyembuhkan, kita kan manusia cuma disuruh ikhtiar. Nah, kebetulan ikhtiarnya ya mungkin melalui medis ya, ke kami tim medis, dokter, perawat, kemudian bidan. Ya seperti itu. Ya memang sekarang lagi pandemi COVID-19. Nah, jadi kebetulan ya garda terdepan adalah kami tim medis. Ya terima kasih buat teman-teman udah pada mensupport baik doa maupun lain-lain sebagainya, dan dengan berdiam diri di rumah aja itu pun juga merupakan sebuah support buat kami gitu sebetulnya. Tips yang bisa disampaikan Bu Dokter apa nih Bu Dokter kepada seluruh alumni melewat Mari TV ini? Untuk
bukan COVID-19? Khusus untuk COVID doang ya? Ya. Oke. Untuk COVID-19 ini memang kita kan belum usai ya. Justru sekarang malah semakin menyebar ke daerah-daerah. Tentunya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 itu kita berharap please stay di rumah aja gitu. Kemudian lakukan rajin cuci tangan, kemudian ya jaga kebersihan lah ya. Kemudian rajin makan makanan yang bergizi, buah dan sayur, dan minum vitamin seperti itu. Itu tips-tips yang sebetulnya udah banyak banget ya di masyarakat, di TV, di media sosial. Udah sering lah kita bosan sih di rumah, bosan. Sama kita juga yang di rumah sakit juga tiap hari bawanya deg-degan mulu setiap kali habis dapat aduh ini kita bisa pulang ke rumah nggak ya? Kita bisa pulang ke rumah nggak ya? Karena kita juga takut pas pulang ke rumah bawa virus ke keluarga kita seperti itu. Ya, Jadi, itu pun taati peraturan pemerintah. Kenapa? Bu Dokter juga sempat pulang berarti ya? Ya, kebetulan sih sekarang aku di mes-mesan ya. Ada fasilitas, alhamdulillah sih rumah sakit memfasilitasi untuk kita tenaga medis stay di sini gitu. Jadi nggak pulang ke rumah gitu. Ya paling pulang ke rumah kalau misalnya saya ngerasa aman, misalnya lagi habis nggak ini pasien COVID atau libur gitu. Tapi kalau udah ini sih biasanya sih lebih seringnya di mes dibanding pulang ke rumah. Biar orang rumah juga safe. Iya. Bu Dokter, apa motivasi apa yang diharapkan Bu Dokter? Apa harapan Bu Dokter untuk memotivasi teman-teman agar bisa seperti Bu Dokter atau juga bisa memotivasi agar yuk kita bergabung dengan alumni Asdikia, apapun profesi yang akan Anda geluti, alumni Asdikia insya Allah bisa. Oke. Apa ya? Sebenarnya semua ngalir aja, jalanin aja. Kalau dipikirin juga jangan. Tapi bermimpi. Mulai bermimpi sejak dini. Bermimpi toh juga gratis kan, nggak mahal. Jadi bermimpi aja. Aku mau jadi apa? Aku mau jadi apa? Tapi waktu kecil dulu sih memang kebetulan aku sendiri apa ya? Ada dokter gitu. Ada dokter. Kemudian aku lihat, wah enak ya jadi dokter, kayaknya bisa ngobatin orang. Ketika orang minta bantuan itu, terus kita tolong, kita bantu, kita obati dan sembuh. Wah itu happy banget gitu katanya. Aku kecil ya udah, aku ada salah satu dokter karena pernah berobat terus melihat wah kayaknya enak. Akhirnya semenjak itu aku pengen jadi dokter dan kebetulan kan keluarga tuh nggak ada yang dokter. Jadi ya pengen saat dulu tuh mungkin masih pikirannya masih polos dan masih so idealis kali ya. Maksudnya pengen mengangkat derajat orang tua lah. Ya, kemudian keluarga nggak ada yang dokter, jadi pengen mendobrak keluarga, pengen ngasih tahu bahwa ya kebetulan kan termasuk kita ini kan perempuan, jadi ya pengen ngasih tahu bahwa perempuan juga harus sekolah tinggi, gitu. Perempuan juga harus berpendidikan. Gitu. Waktu itu kalau rata-rata karena di keluarga itu kan banyak kan guru gitu, guru udah banyak. Jadi ya udah aku pengen jadi dokter dan aku pengen jadi seseorang yang lebih memiliki value lebih gitu, pengen jadi seseorang yang bisa bermanfaat di masyarakat. Jadi saat itu tercamkan di hati, di pikiran, ya udah terus diikhtiarkan, didoakan. Setiap kali orang nanya mau jadi apa, mau jadi dokter. Setiap kali orang nanya mau jadi apa, mau jadi dokter. Bahkan waktu itu kan sempat ikut UMPTN, tapi memang tidak masuk ya. Kan suka ada opsi itu pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama dokter, pilihan kedua dokter, pilihan ketiga dokter. Pengen ditanya sama temen gitu, mau jadi dokter banget? Iya, gitu. Harga mati gitu. Nah, kalau yang lain mungkin ada yang bersabar dulu untuk ikut
apa namanya, kayak belajar gitu kan, terus tahun depan ikut lagi. Wah, saat itu saya berpikir saya tidak mau buang-buang waktu. Alhamdulillah mumpung orang tua masih lengkap, ya kalaupun tak harus masuk swasta ya apa-apa. Kita saya pengen jadi dokter, saya pengen udah tidak usah buang waktu, langsung ikut belajar, ikut tes, alhamdulillah terima, dan akhirnya selesai. Dan alhamdulillah deh sekarang udah kerja gitu. Dokter, Jadi ya harus harus mantap. Jadi mau latar belakangnya santri kek, mau apa kek, nggak ada halangan. Justru itu harusnya jadi motivasi untuk lebih semangat gitu. Pertanyaan terakhir yang mungkin ini adalah sebuah pesan khusus, Bu Dokter. Apakah Bu Dokter bangga menjadi santri Asidikia? Bangga dong, bangga, bangga banget. Mungkin kalau saat itu saya tidak jadi santri, saya nggak tahu tuh, nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar kitab-kitab. Dan saya menyadari bahwa hidup itu harus seimbang ya antara dunia akhirat. Jadi itu di waktu jadi santri dulu gitu. Dan alhamdulillah kan di SD kan juga pelajarannya itu kan tidak melulu hanya tentang agama, tapi kan umum juga. Bahkan bahasa sehari-hari kan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi dari situ saya sadar bahwa ya kita harus wake up. Jangan jadi jago kandang. Jangan jangan nyaman dengan zona nyamannya aja. Kita harus keluar. Yang kita ketahui itu masih sedikit banget. Gitu. Jadi bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah setinggi mungkin dan wujudkan mimpi itu. Makanya saya bersyukur pernah di SDK dulu, saya belajar bahasa Inggris juga banyak di sana, kemudian bahasa sehari karena kan bahasa sehari-hari, kemudian saya belajar leadership, saya belajar apa namanya, di sana kan organisasinya juga sangat baik gitu ya, 7 kali 24 jam gitu kan. Kemudian organisasi-organisasi juga banyak banget. Nah, itu kan sedikit banyak juga jadi menggembleng kita gimana belajar kepemimpinan. Kemudian ya kalau bicara soal kedisiplinan sama apa namanya, kemandirian ya itu mah nggak usah ditanya ya. Kalau di saat mungkin anak-anak lain bangun jam 5 subuh, kita jam 3 pagi udah dibangunin, udah diuprak-uprak suruh sholat, terus terus ngaji, terus baca kitab. Nah, mungkin saat kita ngejalaninya di pondok tuh rasanya berat saat itu ya. Tapi percayalah, semua yang kita lewatin, semua yang kita pelajarin, semua yang saat dulu itu kita ngerasa tuh kayaknya berat banget gitu kan. Nah, kita baru ngerasain manfaatnya. Itu nanti pasti akan ada manfaatnya dan itu saya rasakan sekarang. Contoh, salah satu contoh nih hal yang kecil gitu. Dulu tuh sempat kepikiran ngapain gue belajar bahasa Arab ya, gitu kan. Buat gue komunikasi juga kagak, di sini orang Indonesia semua. Kalau bahasa Inggris masih berpikir ya masih banyak lah ya, bahasa internasional kan bahasa Inggris, cuma bahasa Arab gitu kan. Dulu sempat berpikir aja, tapi alhamdulillah ya Allah maha baik dan saya bersyukur pernah mondok. Sebelum saya di Pertamina sini kan saya dulu di Sentul, rumah sakit Sentul. Itu sering banget dapat pasien orang-orang Arab, sering banget. Dan setiap dapat pasien orang-orang Arab pasti saya yang dipanggil. Dan di situ saya baru merasa, ya Allah, mungkin kalau dulu saya nggak nyantri, saya nggak bisa membahas Arab, dan saya ketika ada pasien-pasien orang Arab gitu, saya nggak tahu ngomong apa. Seperti itu gitu. Jadi manfaatnya di situ, kayak gitu. Banyak banget manfaatnya, dan saya makanya bangga banget pernah makasih lewat orang tua saya yang udah mengarahkan saya untuk mondok seperti itu. Dan memang kebetulan orang tua sendiri juga berpesan sih, pesannya itu kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu, tapi jika kamu mengejar dunia, akhirat belum tentu mengikutimu. Dan kalau ingin bahagia ya udah kejar akhiratmu gitu. Itu pesan orang tua saya yang sampai sekarang saya masih ingat. Dan saya sendiri ya one day kalau saya punya anak, saya juga pengen nanti anak-anak saya pun menjadi santri seperti saya.
Masya Gitu, Allah. Bang Andi. Demikian wawancara saya dengan Dr. Alil yang saat ini sedang berjuang ya di garda terdepan di Rumah Sakit Pusat Pertamina terkait dengan wabahnya COVID-19. Tapi tetap ingin selalu memberikan motivasi kepada alumni-alumni yang baru lulus atau yang masih muda untuk bisa berprestasi atau menjalankan profesi sesuai dengan keinginannya. Terima kasih Dr. Alin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.